Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji, ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dedi Firmansyah MPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya sebagai guru di SMA Laboratorium UM Malang. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Laboratorium UM Malang. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 12 dengan materi ekonomi dalam Islam. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya guys? Baik. Oke. Masih semangat ya? Masih? Oke. Harus semangat. Pemuda harus semangat. Karena kalian apa? Karena kalian adalah sebagai calon-calon generasi penerus bangsa kita. Kalau pemudanya nggak semangat terus, bagaimana nasib negara kita ini? Iya. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, negara kita itu akan ada di tangan-tangan kalian. Siapa tahu dari kita ada yang menjadi DPR. Amin. Ada yang menjadi gubernur. Bahkan ada yang bisa menjadi presiden, luar biasa, ya kan? Kita tidak ada yang tahu, tapi kita doa, selalu berdoa yang terbaik. Oke, anak-anakku ada yang sakit? Ada. Siapa hari ini yang sakit? Putri Salwa sama Rayhan Faza. Kita doakan ya teman-teman kita yang sakit, semoga teman-teman kita selalu diberi kesehatan dan bisa berkumpul kepada kita kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Langsung saja kita buka, kita seperti biasa kita doa terlebih dahulu. Nah, Mas Sukma silakan dipimpin berdoa. Mas Sukma, silakan Mas Sukma. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Mas Sukma. Semoga apa yang kita doakan terkabul dan kita menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah. Amin. Oke, silakan kembali Mas Sukma. Terima kasih. Oke, ini di jam-jam seperti ini kayaknya kok loyo ya. Ngantuk ya? Apa? Belum makan? Apa? Kebanyakan makan? Atau bagaimana? Oke. Mbak Chelsea, silakan Mbak Chelsea dipimpin yel-yelnya Mbak Chelsea. Ice breakingnya Mbak Chelsea. Oke. Yang kayak semangat. Harus semangat Mbak Chelsea. Bagaimana Mbak Chelsea? Tepuk semangat, Pak. Tepuk semangat. Oke, silakan tepuk semangat. Dan kalian ikutin ya. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Chelsea. Nah, kita lanjutkan. Mbak Dedi absen terlebih dahulu. Ya. Alfalesca hadir. Oke. Jawabnya hadir Pak. Itu kalau yang perempuan. Kalau yang laki-laki? Hadir Pak. Kudu semangat. Harus semangat ya. Hadir Pak. Gitu ya. Oke. Alfalesca hadir Pak. Anissa. Oke, Calista.
Oke, Calista Kalyana. Chelsea Aurin. Duh, kok hadir apa ya? Hadir apa? Gitu ya. Delinda. Oke, Elvina. Oke, Febrianti. Isalwa. Isalma. Isalwa. Laura Cintiu. Lailia. Maulidia. Rayhan Sukma. Oke, Muhammad Deni. Tadi kita doakan lagi semoga segera sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Oke, anak-anakku, hari ini kita pembahasan terkait dengan materi ekonomi dalam Islam atau disebut dengan muamalah. Kita lihat apa sih yang disebut dengan ekonomi Islam itu? Ekonominya orang Islam, Pak. Iya, kayaknya. Ekonomi jual beli yang didasarkan oleh syariat Islam. Ekonomi jual beli yang didasarkan oleh syariat Islam. Ada lagi? Saida? Ekonomi yang pakai syariat Islam. Oke. Kalau menurut kalian ini, sepengetahuan kalian, seperti apa sih contohnya ekonomi Islam itu? Tanpa riba, jujur, harus halal, apa lagi? Ijab kabul, apa mana? Ada lagi? Oke, ada ditanya lanjut. Dalam transaksi itu barangnya harus seperti apa? Jelas. Apa lagi? Baik, halal. Apa lagi? Bermanfaat. Apa lagi? Tidak rusak. Apa lagi? Harus ada wujudnya. Apa lagi? Transparan. Apa lagi? Kalau COD bagaimana kalau COD? Dilihat. Asal ikhlas. Ternyata sampai sana lihat fotonya, bagus loh. Ternyata nyampe rumah. Oke. Itu bagaimana? Kira-kira sah nggak jual belinya? Tidak. Apa ini? Ini marah ini. Ini sangat marah sekali. Utang pinjol memicu penculikan, pembunuhan, ya bocah di Cilegon, Banten. Di Malang kemarin belum lama ada apa namanya? Satu keluarga bunuh diri, anaknya, istrinya, ayahnya menyisakan anak, satu ditelisik atau dicari masalahnya ternyata masalah hutang. Di Jember yang belum lama ada seorang pemuda atau ibu-ibu gantung diri karena pinjol. Duh, ini banyak ini faktanya. Ya. Bahkan ini menyasar di daerah ini kita ini. Karena apa? Karena kita sekarang semua pakai gadget. Bener apa bener? Iya kan? Semuanya bisa. Bahkan semuanya sangat instan. Cukup tutul cair. Iya apa enggak? Cair. Tapi bagaimana efeknya? Efeknya guys, ya Allah. Ada yang di kabupaten mana ini? Karawang itu sampai menjual anaknya. Ya, saya juga tidak tahu. Jangan tahulah kalian, bahaya. Ya, nanti dijual. Enggak ya? Nah, tidak tahu. Karena dijual. Ya Allah. Itu sangat bahaya sekali. Kita lanjut. Ya. Bahkan di sekeliling kita ini. Apa ini? Debt collector. Biasanya yang berhutang dengan yang apa? Yang menghutangi itu lebih jahat yang mana? Jahat yang hutang. Iya kan?
Itu sampai debt collector dihajar sama warga. Ya itu tadi. Karena apa? Karena kita mudah sekali untuk memiliki sesuatu dengan cara instan tanpa memikirkan dampaknya atau efek sampingnya. Dari sini ada yang menanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke. Apa sih Pak pengertian muamalah? Kalau muamalah secara bahasa adalah apa? Merupakan dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain. Apa itu Pak? Baik seorang itu pribadi maupun berbentuk badan hukum. Ini yang disebut dengan contohnya Pak, banyak. Jual beli, sewa menyewa, pernikahan. Pernikahan itu juga muamalah. Karena apa? Karena saling ada terikatan dengan orang lain. Dari sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah ini tentang asas transaksi ekonomi dalam Islam. Ayatnya jelas. Siapa yang coba dibaca bersama-sama yuk ayatnya. Bismillah. Kelihatan kan ya? Kelihatan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilat lakum bahimatul an'ami illa yuj wa antum innallah may yurid. Coba Saidah dibaca Saidah. Yang keras Saidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil Ditanyakan. Tidak ada? Oke, lanjut ya. Langsung saja. Nah, ini yang akan kita garap ini ya. Apa kegiatan kita hari ini adalah Pak Dedi menggunakan metode jigsaw. Ya, nanti kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, terus Pak. Nah, apa Pak? Untuk kelompok 1 nanti mencari informasi, mencari penjelasan terkait dengan asuransi syariat. Ini kan sekarang juga marah nih di Indonesia. Kita tentang asuransi. Banyak macamnya. Saya kira semuanya ikut BPJS. Itu juga termasuk asuransi atau enggak? Nah, kita dilihat. Selanjutnya nanti kelompok 2 bertugas membahas materi tentang bank syariat. Iya kan? Ono muamalah syariat. Ada apa mana? Dan sebagainya banyak. Terus yang ketiga, kelompok 3 adalah tentang koperasi syariat. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, silahkan langsung berkumpul menjadi kelompok. Boleh buka laptop, boleh. Silahkan dicari di informasi di laptop, boleh di HP, boleh. Oke. Ya, jadi satu ya. Silahkan. saling melindungi dan saling tolong di antara para pemegang polis atau peserta yang dilakukan melalui cicilan dan pengelolaan dana tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi kegiatan melalui akad yang sesuai dengan bagian dan syariah. Jadi asuransi syariah itu memang ada konvensionalnya. Nah, nanti silakan dicari apa perbandingan antara asuransi syariah sama konvensional. Karena kan sekarang ini muncul nih tentang kata-kata syariah nih. Ya. Perbankan juga syariah, asuransi juga syariah. Oke, itu ya. Oke, sip. Syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam yang melarang riba dalam setiap transaksi. Syariah itu juga mendapatkan aturan dalam transaksi.
tentang ini kan harus dicari bedanya. Jadi apa namanya? Ada beda ketemu ya? Antara konvensional. Karena kan kita itu bank di Indonesia ini kan banyak beragam ya. Ada yang asuransi syariah, ada yang konvensional. Nah, ini silakan dicari. Kalau bisa bahkan macam-macamnya. Macam-macamnya syariah itu kan apa perbankan syariah itu sistemnya berbeda. Nah, kita kan pertimbangannya kan itu riba atau tidak. Peraturannya itu. Oke, lanjut. Ada yang mau tanya kan? Dan tapi ada bingung, tidak tentang koperasi. Ini koperasi sekarang sudah mulai ada ya, mulai berkembang ya di Indonesia. Banyak apalagi KPRI itu sudah sangat besar. Bahkan sudah mulai bersaing dengan perbankan. Oke, luar biasa. Ada yang tanya? Perbedaan apa yang baca? Rekon sosial. Ya. Bentar, kita buka. Tidak ada sinyal. Yang mana tadi? Asas perbedaan. Oke, sudah ya. Waktu sudah habis untuk diskusinya. Selanjutnya adalah untuk mentransfer informasi yang sudah ditemukan dari masing-masing kelompok. Nah, yang pertama dari kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Nah, siapa? Salma sama Valesca, ya. Rafaela di kelompok sini. Ya, terus si Salwa sama Saidah di kelompok sana. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Salma. Jadi kita berdua dapat materi asuransi syariah. Yang pertama itu kita jelasin pengertiannya dulu ya teman-teman. Yang pertama asuransi syariah. Stop, cut. Saya tentang perbedaan asuransi syariah dan juga asuransi konvensional. Perbedaan ada beberapa aspeknya. Yang pertama ada prinsip dasarnya. Kalau asuransi syariah itu aspeknya saling tolong menolong dan saling melindungi. Kalau asuransi konvensional yang biasa itu jual beli risiko antara nasabah dan perusahaan. Terus kalau dari akad asuransi syariah itu akadnya tak baru ada sumbangan. Kalau asuransi konvensional itu akadnya jual beli. Seperti yang dijelasin dari yang prinsip dasarnya tadi, aspek pengelolaan dananya yang asuransi syariah itu dana milik bersama perusahaan diinvestasikan sesuai syarat. Asuransi konvensional dana milik perusahaan diinvestasikan sesuai kebijakan perusahaan. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saling melindungi atau takaful di antara peserta atau nasabah. Terus ada juga perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Kalau syariah itu tidak memperlakukan dana hangus, sehingga peserta atau nasabah dapat mengambil kembali dana yang sudah dibayarkan. Kalau konvensional itu dana akan hangus jika polis berakhir atau tidak membayar premi. Nah, di sini ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama ada prinsip ta'awun atau gotong royong. Kedua ada akad tabaruk. Tidak mengandung riba, gahar dan juga maisir. Terus ada dewan pengawas syariah dan yang terakhir adalah bagi hasil atau mudharabah. Terima kasih teman. Kita mau jelasin soal bank syariah. Jadi bank syariah itu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Nah, ada juga ciri-ciri dari bank syariah yaitu yang satu menggunakan sistem bagi hasil, dua tidak ada fixed return, tiga tidak ada presentase tetap, empat prinsip syariah, dan lima ada prinsip keadilan. Lalu ada perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional itu menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional, sedangkan bank syariah itu sistem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok Bank Syariah bersama Maulidia dan saya Febi akan mempresentasikan hasil dari bank syariah itu apa. Jadi, bank syariah itu adalah sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Ciri-cirinya yaitu menggunakan sistem bagi hasil, tidak ada fixed return, tidak ada presentase tetap, prinsip syariah, dan juga prinsip keadilan. Terus ini ada fungsinya juga kan. Nah, pertama itu fungsi investor atau kegiatan investasi dilakukan pada sektor yang produktif dan minim resiko. Lalu yang kedua ini ada fungsi penyedia jasa keuangan. Jasa uang yang disediakan seperti layanan, transfer, clearing, inkaso, payroll, dan bank garansi. Lalu yang terakhir ini ada fungsi sosialnya, yaitu dapat menerima dana Oke, kalau misalnya berdasarkan yang kita dapat tadi dari kelompok 1 dan juga kelompok 2 soal asuransi syariah. Asuransi syariah sendiri itu tentang bentuk perlindungan atau pengelolaan resiko yang nanti berdasarkan prinsip saling tolong menolong dan itu berdasarkan syariat Islam gitu. Sedangkan kalau misalnya dari yang bank syariah itu seperti bank yang kita tahu seperti bank konvensional, cuman terdapat prinsip dasarnya yaitu menggunakan prinsip syariah dan juga prinsip keadilan, lalu juga ada larangan untuk riba, terus larangan spekulasi dan sebagainya seperti itu. Dan itu yang kita dapat dari kelompok asuransi dan juga bank syariah. Oh ya, untuk koperasi syariah sendiri itu dari kelompok kami. Kalau koperasi syariah itu adalah koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Terus juga sama halnya dengan bank itu melarang yang namanya riba atau bunga dan juga melarang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, tujuannya sendiri itu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan juga menciptakan persaudaraan dan keadilan di antara anggota-anggota. Dan landasannya itu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta asas kekeluargaan. Oke, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, luar biasa. Ini tadi yang kita dapatkan, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ya, sehingga dalam bertransaksi, dalam bermuamalah, dalam bertransaksi kepada sesama manusia itu harus ada saling ridho. Kalau dalam konsepnya namanya antarodin. Antarodin itu apa? Saling ridho. Tidak boleh ada paksaan. Ya,
perbankan secara perbankan syariat apa Pak yang dibedakan dengan konvensional? Ya tadi yang dikatakan teman-teman bahwa kalau konvensional itu masih menggunakan sistem bunga, tapi kalau sistem bank syariah itu sudah tidak menggunakan bunga lagi. Ada yang namanya roba. Apa Pak? Kerja sama. Nah itu tadi, sehingga ada perbedaan sistem dalam perbankan konvensional sama perbankan syariah. Yang selanjutnya Pak, ada namanya apa tadi? Asuransi. Ini juga marak. Apa yang membedakan asuransi syariah? Kalau asuransi syariah dengan asuransi konvensional, itu memang yang membedakan adalah apa? Di situ ada sebuah kesepakatan yang mana tidak ada saling merugikan. Loh sekarang semuanya diasuransikan kan? Mobil diasuransikan, jiwa diasuransikan, apalagi? Sepeda, rumah, kesehatan, pacar apakah perlu diasuransikan juga? Oh, enggak. Jangan, itu tidak bermanfaat. Kalau bisa jangan pacaran. Loh, ini semuanya. Terus Pak ada lagi koperasi. Koperasi ini juga hampir sama dengan sistem perbankan. Nah, inilah ekonomi yang saat ini kita hadapi dan ada di sekeliling kita, bahkan kita sadar atau tidak, itu biasanya kita sudah melaksanakan hal tersebut. Ada yang mau tanyakan dari sini? Silakan, ada yang mau tanya? Oke, gimana kalian? Kalau misalnya nggak ada dari bank syariah, kalau misalnya nggak ada bunga, terus nanti banknya untung atau? Oke, kalau nggak ada bunga bagaimana Pak? Apakah nanti banknya untung atau rugi? Terus dapatnya dari mana? Nah, kalau bank itu syariah, maka dia menggunakan namanya bagi hasil. Ya, bagi hasil. Kalau bagi hasil boleh Pak dalam Islam? Boleh. Dikata nih, ada orang menanam saham atau orang pinjam ya uang di situ, dan nanti dia harus hasilnya itu akan dibagi. Atau bank-bank itu biasanya kalau memutarkan uangnya itu di mana? Dipinjamkan ke para orang-orang untuk yang investasi. Nah, disitulah nanti ada yang namanya bagi hasil. Ada yang menanyakan lagi? Seperti itu kalian ya? Ada yang menanyakan lagi? Tidak ada? Cukup ya? Oke, paham ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa. Kuisnya, silakan dibuka kuisnya. Alamatnya sudah pada di-share di grup WhatsApp-nya masing-masing. Silakan diklik, langsung join, langsung mengerjakan. Oke, bisa dipahami? Oke, good. Kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pertemuan kita pada hari ini membawakan kemanfaatan bagi kita, menambah kesoleh dan kesolehan bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang baik, tambah baik, dan menjadi orang yang sukses. Amin. Saya doakan pada didoakan semuanya ini nanti semoga menjadi orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah.
dapat suami ganteng. Sugih. Kok aminnya begitu banter sekali ini. Nah, loman, apalagi mendapat suami yang telaten, sabar. Wis pokoknya oleh semuanya, sehingga kalian hidup sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita menutup, Mas Denny silakan. Mas Rehan untuk memimpin doa penutup pembelajaran. Masih pelajaran, mari kita berdoa. Amin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Mas Rehan. Silakan kembali ke tempat. Oke. Seperti itu. Kalau yang tidak ada pertanyaan, Pak Dedi tutup. Pak Dedi mohon maaf apabila dalam pertemuan ini mendapat ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang salah. Pak Dedi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.